Hilton Moreira pada saat Persib bermain sebagai tuan rumah. Namun tampaknya memang El Loco memilih ataupun memerlukan sebuah tandem yang lebih agresif dibandingkan seorang Shohei Matsunaga. Ya. Roberto Nopuliara bukan sebuah pelanggaran. Berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana M. Bahtiar yang baru masuk di babak kedua ini mendapatkan sebuah peluang, tetapi tendangannya masih membentur tiang gawang. Tendangan cukup keras dari kaki kiri M. Bahtiar, membentur siku dari gawang Marcus Haris Maulana. Ya betul, dan ini sesuatu ya ujian pertama tampaknya yang diberikan oleh Hilton Moreira kepada Imade Wirawan. Ya, mencoba memberikan umpan tampaknya kepada El Loco, namun mengarah tepat kepada Imade Wirawan. Asri Akbar. Offside kali ini adalah Aldo Barreto, dan masih Aldo Barreto kita saksikan. Sebuah peluang dari Aldo Barreto gagal dibuat menjadi sebuah gol. Ya, ada sebuah keraguan besar tadi pada diri seorang Aldo Barreto untuk melakukan syuting. Ya, kita saksikan bagaimana umpan yang diberikan kepada Aldo Barreto berada pada posisi yang begitu baik, di mana ia tidak berada pada posisi offside, pergerakan yang baik, dan juga antisipasi ataupun pengejaran yang sangat impresif yang dilakukan oleh Maman Abdurrahman, terus mengejar seorang Aldo Barreto, sehingga ini menjadi pemain paling akhir dalam pertahanan tim Persiba Balikpapan. Dan kita lihat skill dari seorang Miljan Radovic. Masih Miljan Radovic. Pelanggaran dilakukan oleh Dwi Joko Prihatin, dan ini akan menjadi teritori bagi seorang Miljan Radovic. betul sekali, dan kita saksikan sebuah skema serangan yang dibangun oleh Persib Bandung begitu rapi. Lagi-lagi Miljan Radovic terlibat dalam serangan yang dibangun. Namun sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Dwi Joko tampaknya kepada seorang Eka Ramdhani. Balikpapan memang termasuk salah satu yang fenomenal, seperti apa yang dikatakan oleh Coach Haryadi sebelum bertanding, bahwa dukungan dari supporter sangat berarti bagi timnya, di mana para pemainnya selalu terlecut. Bahkan musim ini Persiba baru kalah 1 kali di kandang, yaitu melawan Persija Jakarta. Selebihnya mereka bisa menjungkalkan pimpinan sementara klasmen, yaitu Persipura Jayapura. Dan juga sementara Kanan Persiba Balikpapan dalam menahan gempuran tim Persib Bandung. Pelanggaran dari Herman Gonzalez mampu mencari celah dari pertahanan Persiba Balikpapan. Dan kali ini adalah sebuah serangan dari Robertino Puliara. Sultan Sama. Masih Sultan Sama. Masuknya kepada Robertino Puliara. Dan kita lihat sebuah peluang dan sebuah gol dari Persiba Balikpapan. Bagaimana M. Bahtiar yang bermain sebagai pemain pengganti mampu mencetak gol. Merubah kedudukan 2-0. Persiba Balikpapan unggul atas Persib Bandung. Dan ini merupakan gol yang kedua yang dicetak oleh M. Bahtiar bagi Persiba Balikpapan musim ini. Pemain yang musim sebelumnya bermain untuk Bontang FC. Setelah sempat tendangannya membentur misar gawang, kali ini lewat sebuah peluang atau juga scrimmage di depan gawang, M. Bahtiar mampu menghasilkan gol kedua bagi Persiba Balikpapan di malam hari ini. Kita lihat bagaimana tendangan yang dihasilkan oleh M. Bahtiar. Erik Setiawan.
Tampak masih mendapatkan perawatan dari tim medis, Erik Setiawan. Ya, aksi-aksi dari seorang Christian Gonzalez, memang pemain dengan teknik tinggi. Kita lihat bagaimana tendangan melakukan atau juga dilakukan melalui tumitnya. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Miljan Radovic kali ini. Apakah ada sebuah pelanggaran? Akan dilepaskan oleh Miljan Radovic. Terus menerima kekecewaan dan peluang kembali kali ini. Didapatkan tadi bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Trias Budi Santoso. Ya, inilah salah satu hal dari kelebihan Persiba Balikpapan di mana mereka bisa memunculkan seorang pemain secara tiba-tiba. Sebuah umpan yang diberikan oleh Robertino Pugliara begitu baik terhadap seorang Trias Budi Santoso yang secara tiba-tiba bisa. Sultan Sama. Masih Sultan Sama, kita saksikan. Diamankan oleh Nova Arianto. Ya, baik sekali antisipasi oleh Nova Arianto terhadap pergerakan seorang Sultan Sama yang tadi siap melepaskan umpan ke dalam kotak penalti, mungkin menuju kepada Aldo. Sebuah peluang terbaik dari Persib Bandung di mana El Loco Gonzalez tinggal berhadapan dengan seorang Imade Wirawan, namun fokus seorang Imade Wirawan begitu baik di mana ia bisa menepis bola. Kita saksikan bagaimana tendangan setengah volley oleh El Loco Gonzalez. Miljan Radovic. Erlangga Sucipto dikawal dia oleh Trias Budi Santoso. Ya, sebuah pelanggaran jelas dari Trias Budi Santoso terhadap Miljan Radovic. Ya, bagaimana dia melakukan tackling yang sangat keras mengenai tulang kering seorang Miljan Radovic. Ya, sebuah pulang dari Miljan Radovic yang dianggap sudah berada pada posisi offside. Ya. Cukup beruntung bagi Persiba Balikpapan bahwa keputusan dari asisten wasit adalah offside. Padahal pergerakan dari Miljan Radovic terlihat pada posisi onside. Kartu kuning diterima oleh Christian Gonzalez. Tampaknya karena memprotes. Ya. Dan kita memang harus mengakui ada beberapa keputusan-keputusan yang Betul. salah dari asisten wasit yang bertugas di malam hari ini. Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan juga menjadi evaluasi bagi PT Liga Indonesia untuk para wasit yang bertugas dengan tayangan dan juga rekaman yang dimiliki oleh Antv.